Halo semua, selamat datang di channel Flame D yang terhormat. Bagi yang belum subscribe, diwajibkan untuk subscribe terlebih dahulu, dan hidupkan lonceng notifikasinya biar tidak ketinggalan pesawat ulang-alik. Hahaha. Nah, mari kita gas ke alur ceritanya. Xiao Yan tidak peduli dengan ancaman kemarahan jiwa Qimi, dan dia tidak perlu mempedulikannya. Tentara akan memblokir air dan bumi akan menutupi. Hari ini, karena Xiao Yan memilih untuk berurusan dengan jiwa Qimi, dia tidak pernah takut akan balas dendamnya. Ketika dewaku tiba, bahkan Seng Si akan gemetar. Xiao Yan terdiam, dan jiwa Qimi seolah merasa bahwa situasinya sudah berakhir. Bagaimanapun, keberadaan Jiu Ying membuatnya mustahil untuk melarikan diri hari ini. Jiwa, itu hanya jiwa yang terbelah. Pada saat ini, jiwa Qimi dengan gila menyerang tubuh klon dewa asli dengan kekuatan jiwa, menyebabkan darah di tubuhnya menjadi tidak teratur, dan seteguk besar darah menyembur keluar, tubuh dewa yang asli menjadi lemah berdiri. Xiao Yan dengan panik menggunakan kekuatannya untuk merebut rumah. Hanya dengan mengambil kembali klon dewa asli sesegera mungkin, dia dapat menghentikannya tepat waktu. Kekuatan jiwa Qimi untuk merebut tubuh itu kuat, tetapi yin dan energi jahat avatar yang melahap jiwa Xiao Yan dapat mencapai serangan yang tepat, di antara mereka, umumnya terkelupas. Di bawah keterlibatan jiwa Qimi dalam banyak aspek, Xiao Yan mampu mengambil kembali kendali dari klon dewa asli di bawah kekuatannya yang kuat untuk merebut rumah, poinnya diperas keluar dari tubuh Yuan Shen. Kamu sangat baik, ketika kamu membawa Seng Si untuk bertarung, ketika kamu melihat dewaku, aku akan cukup mengejutkanmu. Jiwa Qimi sudah tidak berdaya, dan dia menyaksikan Yuan Shen, yang akhirnya ditangkap dan dikembalikan, masih belum hangat di tangannya, dan dia bahkan mempromosikan Xiao Yan menjadi dewa primordial bintang 2, dan membiarkan Xiao Yan mengambilnya. Di bawah kebuntuan berumur pendek, di bawah tekanan konstan dari klon Soul Eater dan kejutan dari siulan Jiu Ying, jiwa Qimi terjepit dari tubuh dewa asli, dan Jiu Ying melihat saat ketika jiwa Qimi memisahkan diri dari tubuh, 9 kepala gelisah, dan mereka membuka mulut dan melahapnya. Jiwa Qimi juga tidak menyerah. Ketika Xiao Yan terjepit dari avatar dewa asli, jiwanya tersapu tanpa jeda, dan meraung langsung ke arah dewa Xiao Yan. Orang terlemah di sini adalah dewa Xiao Yan. Itu hanya kekuatan dewa pertempuran. Apa yang harus dilakukan jiwa Qimi adalah bahkan tidak mengambil dewa Xiao Yan. Yang sebenarnya ingin dilakukan adalah menghancurkan. Selama itu bisa menghancurkan tubuh fisik Xiao Yan, setidaknya bisa rela. Xiao Yan juga langsung terkejut, klon Soul Eater melindungi dewa dengan ribuan jiwa, dan pada saat yang sama, tubuh piton besar Jiu Ying menggeliat, membuka mulutnya yang berdarah, dan mulut besar itu langsung menelannya. Tunggu sebentar, Xiao Yan segera berkata, tetapi sepertinya sudah terlambat. Ingatan, aku ingin ingatannya. Xiao Yan buru-buru berkata, Xiao Yan membutuhkan ingatan jiwa Qimi lebih dari ingatan kaisar pemakan jiwa. Jiwa Qimi ini tidak sederhana, dewa yang disebutkan, aku takut dia juga akan berpartisipasi dalam invasi Seng Si ini. Dengan kata lain, dewanya kemungkinan besar berasal dari Taixu. Jiu Ying tampak sedikit tidak senang, tetapi tubuhnya masih menggeliat, dan dua aliran cahaya muncul di depan dewa Xiao Yan. Melihat dua aliran cahaya ini, mata Xiao Yan tiba-tiba berbinar. Salah satu pita bukanlah kenangan, tetapi kekuatan jiwa Qimi untuk merebut rumah. Xiao Yan sangat gembira di dalam hatinya, dia tidak pernah berpikir bahwa Jiu Ying akan mampu membagi semua kemampuannya dan hanya menelan jiwanya. Menyentuh aliran cahaya ini dengan jari-jarinya, kekuatan perampasan rumah milik jiwa Qimi diintegrasikan ke dalam jiwanya di sepanjang ujung jari Xiao Yan, dan kekuatan perampasan rumah yang semula ada semakin ditingkatkan. Bagi Xiao Yan, ini jelas merupakan kejutan besar dalam panen yang tak terduga. Peningkatan kekuatan untuk merebut rumah juga sangat penting bagi Xiao Yan. Semakin kuat kekuatan untuk merebut rumah bagi Xiao Yan, perkembangan selanjutnya, kekuatan yang kuat untuk merebut rumah bahkan bisa menjadi serangan oleh Xiao Yan, salah satu sarana. Adapun streamer lainnya, yaitu memori milik jiwa Qimi. Saat pertama kali merebut klon dewa asli, ia mencari jiwa Qimi satu kali, tetapi memori yang didapat sangat sedikit, ternyata ia merasa akan mati, beberapa kenangan penting hancur. Kekuatan jiwa Xiao Yan merambah ke aliran cahaya ini, dan ingatan tentang jiwa Qimi muncul di benak Xiao Yan, namun ingatannya tidak bintik-bintik seperti yang dibayangkan kaisar pemakan jiwa oleh Xiao Yan, tetapi sangat sederhana. Ini sangat sederhana sehingga hampir tidak ada ingatan yang benar-benar berarti, dan hanya ada sedikit tentang klon dewa yang asli. Klan Qimi, kota mental ini benar-benar menakutkan. Xiao Yan bergumam, jelas bahkan jika jiwa dihancurkan, semua informasi penting akan terhapus, dan musuh tidak akan mendapatkan informasi yang lebih berguna. Awalnya, saya pikir saya bisa mendapatkan beberapa pertanyaan lagi tentang kultivasi avatar dewa asli dari jiwa Qimi, atau, dengan kata lain, tentang teknik kultivasi unik atau keterampilan bertarung dari avatar dewa asli. Namun,
Pada akhirnya, keranjang bambu itu kosong, dan jiwa Qi Mi licik dan tidak meninggalkan jejak pada Xiao Yan. Xiao Yan hanya bisa menghela nafas panjang. Meskipun dia tidak mendapatkan informasi lebih lanjut tentang Yuan Shen, hal baiknya adalah bahwa klon dewa asli tidak hilang. Kali ini, itu dianggap nyaris celaka, dan bahkan klon dewa asli pun hilang, lebih ditingkatkan. Tetapi pada saat yang sama, ketika Xiao Yan mendapatkan kembali kendali atas avatar dewa asli, dia segera merasa bahwa avatar dewa asli tampaknya berbeda dari sebelumnya. Perbedaan ini membuat Xiao Yan memikirkan beberapa masalah. Sebenarnya ada rasa ketidaktaatan dalam klon dewa asli. Apakah ini kemauan sendiri? Xiao Yan sedikit terkejut. Untungnya, kehendaknya tidak kuat, jika tidak, klon dewa asli sangat mungkin muncul di hadapan dewa Xiao Yan. Apakah karena dewa terlalu lemah dan tiruannya terlalu kuat, pikir Xiao Yan, mengingat pertama kali, mata Xiao Yan tiba-tiba menjadi jernih. Jadi begitu, rencana awal jiwa Qi Mi adalah membiarkan klon dewa asli menyerap kekuatan bintang-bintang dari mayat bintang 5. Ketika klon itu terlalu kuat, aku akan diserang oleh klon, dan itu dapat mengambil kesempatan ini untuk merebut dewa asli. Hancurkan dewa saya. Mata Xiao Yan berkedip, sampai pada saat ini, dia akhirnya mengerti semua rencana yang telah dibuat oleh jiwa Qi Mi untuknya, dan jiwa Qi Mi tahu cara menyerah. Mengorbankan banyak klon dan jiwa. Yang diperlukan hanyalah mencapai tujuan akhirnya. Sangat disayangkan bahwa semua rencananya akhirnya salah, tentu saja, sebenarnya, itu dapat dianggap sukses, tetapi karena sentuhan keserakahan terakhirnya, itu gagal. Sampai akhir, jiwa Qi Mi penuh dengan penyesalan. Jika bukan karena kekuatan bintang-bintang di mayat Yuan Shen bintang 5, saya khawatir dia akan meninggalkan tempat ini dengan klon Yuan Shen. Pergi dari sini Xiao Yan akan seperti mencari jarum di tumpukan jerami, hampir tidak mungkin untuk menemukannya lagi. Setelah mendapatkan kembali klon dewa asli, Xiao Yan juga menghela nafas di dalam hatinya, untungnya, dia tidak kehilangan klon dewa asli, jika tidak, kerugiannya akan terlalu besar. Kali ini, jiwa Qi Mi akhirnya benar-benar terselesaikan. Xiao Yan ragu-ragu, tetapi dia masih berencana untuk pergi ke mayat Dewa Bintang 5 untuk melihat apakah dia bisa menemukan sesuatu di mayatnya. Tepat ketika Xiao Yan hendak pergi, Bing Yuntu membawa Wu Zhan. Sebelum dia mendekat, dia mendengar suara omelan Bing Yuntu. Jika dia tidak muncul dalam bentuk manusia, dia benar-benar bisa menebak dari nada bicara Bing Yuntu. Ternyata itu perempuan. Akhirnya menemukannya, sepertinya keberuntungan tidak buruk, tidak mati. Suara Bing Yuntu keluar, Xiao Yan mendengar garis hitam, dan dia bahkan bisa membayangkan berapa kali Bing Yuntu mengutuk Xiao Yan di dalam hatinya. Dengan kata-kata keberuntunganmu, aku selamat karena keberuntungan. Xiao Yan juga berkata dengan marah, Bing Yuntu mendengus dingin. Segera, Xiao Yan terus duduk di atas kepala Jiu Ying. Kelinci Bing Yun, yang melihat adegan ini, langsung terkejut. Jiu Ying yang harus membunuh Xiao Yan sebelumnya, bagaimana bisa begitu tiba-tiba? Tunggangan Xiao Yan. Tanpa menunggu Bing Yuntu terkejut, Jiu Ying sudah berlari kencang dengan Xiao Yan ke sisi yang jauh. Melihat ini, Bing Yuntu akhirnya menemukan Xiao Yan. Setelah kelinci Bing Yun ragu-ragu untuk beberapa saat, dia dengan cepat mengejarnya. Xiao Yan, yang duduk bersila di atas kepala Jiu Ying, memiliki keberadaan Jiu Ying, dan tidak ada apapun di jurang yang bisa mengancam Xiao Yan lagi. Setelah beberapa saat, Xiao Yan datang ke mayat Dewa Primordial Bintang 5. Tubuh besar itu tergantung di jurang yang luas. Jiu Ying perlahan berhenti, sedikit bingung. Di atas kepala Jiu Ying, ada 3 sosok duduk bersila. Selain Dewa Xiao Yan, mereka adalah klon pemakan jiwa dan klon Yuan Shen. Setelah klon Yuan Shen ditangkap kembali, ditambah klon pemakan jiwa yang diperoleh, klon Xiao Yan kekuatan bertarung dapat dikatakan bahwa itu telah dinaikkan ke tingkat yang baru. Avatar itu jauh lebih kuat dari aslinya, itu jarang terjadi. Jiu Ying berkata, dengan pengalamannya, sekilas, dapat dilihat bahwa kedua avatar itu mengikuti Xiao Yan. Xiao Yan juga tersenyum kecut ketika mendengar kata-kata itu. Meskipun dia bekerja keras untuk berkultivasi, itu bukan karena dewa itu lambat dalam berkultivasi. Dibandingkan dengan dosen biasa, kecepatan peningkatan Xiao Yan sangat mengerikan. Hanya dalam waktu singkat, dia datang ke Dewa Bintang 7 Do. Pada kecepatan ini, Xiao Yan pasti memiliki kualifikasi untuk mempengaruhi keabadian Kaisar bahkan dalam 10.000 tahun. Hanya karena musuh yang dihadapi Xiao Yan semakin kuat, kekuatan dewa terlalu lemah. Jika Xiao Yan diberi waktu yang cukup, dia pasti akan bisa menyerang keabadian Kaisar dalam 10.000 tahun. Saya malu untuk mengatakannya. Saya ingin tahu apakah ada tempat yang sempurna untuk berkultivasi di wilayah kutub jurang ini. Xiao Yan juga memanfaatkan situasi ini dan bertanya, apakah kamu takut mati atau tidak? Jiu Ying bertanya, Xiao Yan tercengang ketika mendengar kata-kata itu. Tergantung pada situasinya,
situasi umum masih takut mati. Jika situasinya istimewa, tidak perlu takut, jawab Xiao Yan sambil tersenyum. Jika kamu tidak takut mati, aku bisa membawamu ke suatu tempat, tempat terlarang di jurang. Titik-titik. Itu penuh dengan energi kematian, tetapi dilahirkan untuk mati, dan ada semacam nektar dewa tertinggi di dalamnya. Itu, jika kamu bisa mendapatkannya, itu akan banyak membantumu. Jiu Ying berkata perlahan lagi, Xiao Yan segera menjadi berpikir ketika dia mendengar kata-kata itu, dan Xiao Yan pasti tidak akan melepaskan kesempatan untuk meningkatkan kekuatannya. Oke, biarkan aku melihat mayat Yuan Shen ini dulu. Xiao Yan mengangguk dan setuju, sekarang perlahan mendekati mayat Yuan Shen. Meskipun jiwa Cimi berpura-pura menjadi mayat Yuan Shen sebelumnya, tetapi penindasan garis keturunan yang berasal dari tubuhnya sama sekali tidak salah, akan sangat bagus jika dia masih mempertahankan jejak jiwanya yang tersisa. Apakah kamu tertarik dengan mayat Yuan Shen ini? Jiu Ying bertanya, Xiao Yan sedikit mengangguk. Avatar saya adalah Yuan Shen, saya berharap mendapatkan beberapa informasi tentang keluarga Yuan Shen. Jawab Xiao Yan. Jangan repot-repot, sisa jiwa yang dia miliki sudah lama sekali ditelan olehku. Jiu Ying berkata ketika dia mendengar kata-kata itu, Xiao Yan mengira itu adalah benang hitam. Di mana ingatannya? Xiao Yan memandang Jiu Ying, tidak heran tidak ada jejak jiwa yang tersisa di tubuh Dewa Primordial Bintang 5. Terlalu dini untuk ditelan, ingatannya sudah lama hilang. Jiu Ying berkata tanpa daya, Xiao Yan tersenyum kecut, lalu tampaknya mayat Dewa Primordial Bintang 5 hanya memiliki kekuatan bintang yang tersisa dan memiliki beberapa nilai. Segera, avatar Xiao Yan Yuan Shen bergerak dan menggantung di antara alisnya, dengan pikiran, kekuatan agung bintang-bintang menyapu avatar Xiao Yan Yuan Shen dari antara alisnya. Oke, ayo pergi, bawa aku ke tempat yang kamu katakan. Xiao Yan berbalik dan menatap Jiu Ying. Butuh beberapa waktu untuk menyerap kekuatan agung Dewa Primordial Bintang 5. Pada saat ini, kebetulan saja bahwa Dewa juga dapat berlatih pada saat yang sama. Pada saat ini, kelinci Bingyun dan Wu Zhan juga tiba satu demi satu. Kelinci, kamu di sini untuk melindungi avatarku. Xiao Yan langsung mengatur setelah melihat kelinci Bingyun dan Wu Zhan yang datang. Lindungi hukum. Hukum macam apa yang kamu lindungi? Aku hanya mengikutimu. Apakah ini sikapmu untuk meminta bantuan? Kata Bingyun Tu dengan marah, dan langsung marah. Xiao Yan tersenyum tak berdaya ketika mendengar kata-kata itu, amarah Bingyun Tu tidak kecil, jadi dia harus mengepalkan tinjunya sedikit. Apakah boleh meminta senior Bingyun Tu untuk melindungi avatar saya untuk sementara waktu? Tidak ada yang salah dengan seorang pria yang bisa membungkuk dan meregangkan tubuh, meminta bantuan, dan menundukkan kepalanya. Aku hanya berjanji untuk membantumu menonton, jika ada masalah, dia akan datang lebih dulu. Bingyun Tu mendengus dingin, matanya berpaling dari Wu Zhan. Jangan khawatir, aku akan melakukan yang terbaik. Wu Zhan mengepalkan tangannya dan melipat tangannya, Xiao Yan sedikit mengangguk, Wu Zhan benar-benar mampu, dan dia serius ketika sesuatu terjadi. Setelah selesai berbicara, Xiao Yan duduk bersila di kepala piton Jiu Ying lagi, tubuh Jiu Ying bergerak dan tenggelam ke laut hitam, menyapu ke jurang yang dalam. Terus menyelam, ternyata Xiao Yan tidak sampai ke dasar sebelumnya, setelah melewati parit, air laut di sekitarnya langsung menjadi sedingin es, tekanan kuat datang dari segala arah, dan ada arus bawah di dalamnya. Setelah masuk ke sini, kecepatan Jiu Ying mulai melambat, sepertinya air laut menjadi tebal, dan kecepatannya harus diperlambat. Penyelaman masih berlangsung. Saya tidak tahu berapa lama telah berlalu, dan kegelapan asli di sekitar sini muncul sepotong fluoresensi di bawah. Melihat sekeliling, sepotong besar awan dan kabut di langit, seolah-olah awan di langit telah turun di sini. Anakmu berjalan keluar dari tempat ini. Hanya mereka yang berada di bawah keabadian yang bisa masuk ke sini. Aku juga menggunakan tiruanku untuk memasukinya, tapi mereka semua binasa. Setelah tiba, Jiu Ying berkata perlahan kepada Xiao Yan. Semua.